Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Miftah Pratiwi selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Pengantar Hubungan Masyarakat dan juga teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat Universitas Sriwijaya Angkatan 2020. Adapun pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Syaharani, dan rekan saya, Melrisa Daryanis Mahdila dan Salwa Munawaro akan menyampaikan presentasi terkait etika dan kode etik dalam public relation. Baik, langsung kami mulai saja presentasinya. Untuk materi mengenai pengertian etika public relation, konsep penting etika public relation, contoh etika public relation, dan pengertian kode etik public relation akan disampaikan oleh Saudari Melrisa. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika public relation. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu etika, yang artinya merupakan cabang filsafat mengenai nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku manusia. Etika public relation adalah penerapan pengetahuan, pemahaman, dan penalaran dari perilaku benar atau salah dalam praktek profesional PR. Etika dalam public relation sama halnya dengan etika sosial, yaitu etika yang menyangkutkan hubungan manusia dengan baik secara langsung maupun secara kelembagaan, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam pengertian etika sosial juga berkaitan dengan etika profesi, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap dan sesuai. Untuk slide selanjutnya. Menurut Jesus dalam bukunya The Extent and Intention of Public Relation and Information Activities, terdapat 3 konsep penting dalam etika kehumasan. Yang pertama, the image, yaitu citra, merupakan pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda. Kedua, the profile atau penampilan, merupakan pengetahuan yang mengenai suatu sikap terhadap kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita yang beragam. Dan yang ketiga adalah etika, yang merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofis tentang moralitas. Dari penjelasan 3 konsep ini dapat ditarik suatu pengertian secara umum bahwa citra adalah cara masyarakat memberikan kesan baik atau buruk terhadap kita. Sedangkan penampilan adalah representasi diri dan kepribadian kita, dan bahasan etika merupakan acuan bagi kode perilaku moral yang baik dan tepat dalam menjalankan profesi kehumasan. Slide selanjutnya. Contoh etika seorang public relation. Yang pertama, komunikasi dan interaksi yang baik dengan pihak internal dan eksternal. Kejujuran dijadikan landasan utama, memberikan sense of belonging dan sense of wanted terhadap rekan, karyawan, atau bawahan, memiliki dedikasi dalam menjalankan profesi sebagai PR, menyampaikan informasi-informasi yang penting kepada kelompok dan anggota yang berkepentingan, mampu memberikan keputusan, pertimbangan, dan penyelesaian secara bijaksana, dan menaati kode etik PR. Slide selanjutnya. Kode etik public relation. Kode etik public relation merupakan sistem, norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang merupakan pedoman dan pembatasan ketika melakukan kegiatan public relation. Dalam public relation, kode etik merupakan panduan bagi praktisi public relation yang harus diikuti untuk meningkatkan atau memperbaiki kepercayaan publik terhadap organisasi maupun perusahaan. Kode etik public relation menyatakan apa yang benar dan salah, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam kegiatan public relation, dan merupakan serangkaian peraturan yang telah disepakati untuk menentukan sikap serta perilaku anggota humas yang menegakkan kredibilitas, jujur, bertanggung jawab, dan berwibawa. Kode etik dalam kehumasan sangatlah penting, karena apabila seorang PR mampu menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik PR, maka seorang PR bisa mengenali lebih dalam pembenaran dan motivasi utama di balik pekerjaan yang dia
Untuk slide selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Melrisa. Boleh next slide, Salwa? Nah, untuk slide ini akan saya sendiri yang membacakan. Jadi untuk kode etik PR itu kalau dalam kancah internasional ada Public Relations Society of America atau yang disingkat PRSA, kemudian ada International Associations of Business Communicators atau yang disingkat IACB, kemudian ada International Public Relations Association atau yang disingkat IPRA. Nah, kalau di Indonesia itu ada Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau yang disingkat Perhumas Indonesia, kemudian ada Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia atau yang disingkat APRI. Nah, untuk contoh isi kode etik, dalam hal ini kami menyampaikan contoh kode etik dari Perhumas. Kemudian aspek-aspek kode etik PR, pentingnya etika dan kode etik PR, dan fungsi penerapan etika dan juga kode etik PR akan disampaikan oleh Saudari Salwa. Kepada Saudari kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh kode etik PR Perhumas. Pasal 1, komitmen pribadi anggota Perhumas harus memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal kedua, perilaku terhadap klien atau atasan anggota Perhumas harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. Dan dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi, atau imbalan dari pihak manapun, selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh penjelasan lengkap. Selanjutnya, aspek kode etik PR. Menurut Ruslan Rosadi, yang pertama, kode etik terhadap integritas pribadi, klien, media, dan rekan profesi. Yang kedua, kode etik dalam melaksanakan tugas profesi PR. Ketiga, kode etik dalam kegiatan publikasi. Dan yang keempat, kode etik yang menyangkut aspek hukum seperti perizinan dan usaha, hak cipta, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya, fungsi dari penerapan etika dan kode etik public relation. Yang pertama, agar seorang PR mempunyai pedoman dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Yang kedua, memastikan bahwa seorang PR mampu bersikap, berperilaku, dan mengambil satu keputusan yang rasional. Ini bertanggung jawab serta sesuai dengan aturan norma nilai dan kaidah yang berlaku. Yang ketiga, mengatur hubungan yang baik dengan rekan kerja, masyarakat, atau pemerintah sehingga terhindar dari perpecahan internal atau eksternal. Yang keempat, agar seorang PR dapat meningkatkan kualitas dan kinerja dalam berprofesi sebagai seorang PR. Dan yang kelima, menciptakan keselarasan dan kerjasama yang baik di antara sesama PR. Selanjutnya, pentingnya etika dan kode etik PR. Jika seorang praktisi atau profesional PR mampu menjalani profesinya sesuai dengan kode etik dan etika PR, maka seorang PR tersebut akan bisa mengenali lebih dalam pembenaran dan motivasi utama di balik pekerjaan yang ditekuni. Dampak dari tidak menjalankan kode etik dan etika PR. Bagi praktisi PR, mendapatkan penilaian negatif dari para rekan-rekannya atau bahkan dikeluarkan dari tempat kerjanya. Bagi perusahaan, akan mendapatkan citra negatif di masyarakat. Dan jika citra negatif ini berkembang, maka akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Selanjutnya adalah kesimpulan bahwa kode etik public relation merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang merupakan pedoman dan pembatasan ketika melakukan kegiatan public relations. Aspek-aspek kode perilaku seorang profesional diantaranya ada Code of Conduct,
Code of Profession, Code of Publication, dan Code of Enterprise. Etika merupakan pedoman yang dipakai oleh seorang PR sebagai pedoman baik, buruk, atau benar salahnya tindakan seorang PR dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya. Dengan adanya etika dan kode etik, maka kegiatan public relations akan berjalan sebagaimana mestinya. Baik, mungkin sampai di sini saja presentasi kami pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Miftah dan juga teman-teman sekalian yang sudah mengikuti jalannya presentasi kami melalui video ini. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita semua dan kami memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dalam penyampaian presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.